Oke. Boleh, Ray, dimulai Oke, aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang tergabung dalam program FSP yang beranggotakan saya sendiri, Rifki Fitri Ini, Andi Amalia, Hanif Rahmah, dan Nurul Audini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi ETL yang sebelumnya sudah kita buat, start skema dan DDL-nya. Objektif yang kami ambil dalam studi kasus ini adalah menghitung jumlah pembelian produk terbanyak dan mengetahui rekapitulasi pembelian tiap produk berdasarkan penempatan office dan rentang waktu tertentu. Untuk mempersingkat waktu, kamu mulai saja mengimplementasikannya. Yang pertama-tama, kita buat dulu database dengan nama db_penjualan yang ada di PHP MyAdmin. Oke, langsung pindah ke Pentaho dan dibuat database connectionnya. Cari connection MySQL, lalu pengaturannya diisi dengan yang hostname-nya localhost, database name-nya sesuaikan dengan DB penjualan. Oke, pertama 3306, username itu root, dan connection name-nya itu connection underscore database underscore penjualan. Lalu klik tes, dan apabila sukses, klik OK. Baik, selanjutnya masukkan CSV file input. Masukkan CSV file input itu karena format data dari customer itu berbentuk CSV. Di sini kita masukkan nama stepnya dengan nama input file customer. File name-nya masukkan path sesuai lokasi filenya. Di copy paste aja. Lalu get files dan OK. Ya. Lalu selanjutnya tambahkan hotcat files dan nantinya akan kita relasikan. Hotcat files ini digunakan untuk menyatukan nama depan dan nama belakang customer. Oke, di sini nama stepnya itu concat custom dan target fieldnya itu customer full name. Untuk separatornya itu dispasikan. Oke, lalu get fields. Ya, untuk fieldnya yang ini tuh disisakan hanya last name dan first name-nya aja. Untuk font dan selain yang tadi disebut dihapus saja. Font juga dihapus. Oke, lalu terus oke. Oke, selanjutnya itu cari select value. Tidak lupa kita relasikan terlebih dahulu. Untuk step name ini kita rubah ke dim customer. Dim di sini dimaksudkan dimensi. Oke, lalu klik get fields to select. Terus hapus yang last name, first name, phone, address, dan city. Lalu oke.
Nah, jadi kita langsung lihat aja. Di sini terlihat ya berhasil. Oke, selanjutnya kita cari input order. Step-stepnya kita rubah menjadi input file order. Oke, lalu pilih connection. Setelah itu pilih get SQL select statement. Terus lalu oke. Lalu kita selanjutnya cari formula. Formula ini juga direlasikan dengan input file order yang tadi. Ya, untuk step name itu dirubah jadi set.k. Di sini kita masukkan rumus di field.k sesuai rumus yang sudah ditetapkan. Untuk tipe data itu dirubah jadi integer. Oke, setelah itu diokekan. Oke, lanjut ke select value lagi. Untuk select value selanjutnya ini namanya diubah menjadi dimension order. Ya, langsung get back to select. Dan oke. Oke, selanjutnya di run. Ya, oke. Oke, selanjutnya lanjut ke membuat input lagi. Boleh di input untuk step name itu dirubah menjadi input checkout. Oke, connectionnya ya, lalu get SQL statement. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya cari lagi select value yang nantinya akan direlasikan dengan file checkout yang tadi. Oke, untuk step name-nya diubah ke dimension checkout. Oke, lanjut ke get back to select. Untuk file name-nya sudah keluar semua, lalu klik OK. Oke, baik, selanjutnya untuk penjelasan implementasinya akan dilanjutkan oleh Nurul Audi.
Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya di sini saya akan menggunakan table input untuk mengekstrak data dimension product. Jadi boleh dimasukkan dulu table input, lalu diklik, dan mengubah namanya menjadi input file product. Lalu dipilih connection yang sudah dibuat tadi. Lalu kita klik Get SQL Select Statement untuk memilih database yang diinginkan, yaitu database dimension product. Klik Yes. Lalu setelah query-nya muncul, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan select value untuk memilih data apa saja yang akan kita gunakan. Lalu berikan relation antara input file product dengan select value-nya. Lalu kita klik select value dan ubah step name-nya menjadi dimension product. Setelah diubah, kita klik get fields to select. Lalu kita memilih data apa saja yang akan kita gunakan pada dimension product ini. Setelah selesai memilih, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan menginput lagi atau mengekstrak data dari CSV file dengan cara menggunakan CSV file input. Lalu kita klik. Lalu di sini step name-nya kita akan ubah menjadi input CSV file office. Lalu di sini untuk file name-nya bisa kita copy paste saja dari tempat penyimpanannya. Lalu setelah itu kita klik Get Fields. Klik OK. Lalu setelah semua datanya muncul, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan select value kembali untuk memilih data apa saja yang ingin kita gunakan pada file office. Lalu kita beri relation antara file office dengan select value. Lalu di sini kita beri step name-nya menjadi dimension underscore office. Lalu kita klik get fields to select. Dan kita pilih data apa saja yang akan kita gunakan untuk database office tersebut. Setelah selesai memilih, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita akan menggabungkan data yang telah kita pilih di dimension product dan dimension office dengan menggunakan stream lookup. Lalu kita beri relation antara dim office ke stream lookup dan dimension product ke stream lookup. Lalu setelah itu di sini kita beri nama step name-nya menjadi stream. Di sini kita beri namanya menjadi stream office. Lalu lookup step-nya kita ganti dengan dim office. Lalu di sini kita klik get lookup fields dan get fields. Lalu di sini untuk get fields-nya sendiri kita akan menghapus semua atribut kecuali office code yang merupakan primary key dari dim office. Selain itu, pada bagian bawah kita akan menghapus juga office code agar tidak terjadi redundan datanya. Lalu setelah itu kita klik OK. Baik, tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi Amalia. Oke, baik. Setelah itu kita bisa select value dulu terlebih dahulu untuk yang
hasil tadi. Kita bisa kasih relasi di sini. Dan kita bisa mengubah step name-nya menjadi select value. Permisi, sepertinya Andi masih commute. Oh iya. Oh, maaf sebelumnya. Jadi lanjut aja tadi. Jadi setelah kita menggabungkan tabel produk dengan Office, kita select lagi value-nya dengan mengubah step name-nya menjadi select value products. Kemudian kita get fields. Di sini kita memilih atribut mana saja yang akan dipakai, dan sini kita akan menggunakan semua atributnya, sehingga kita langsung klik OK saja. Setelah itu kita akan membuat tabel terakhir, yaitu date dimension, langsung di pentagonnya. Yang pertama kita bisa generate rows terlebih dahulu. Nah, di sini kita memasukkan step name generate rows. Dengan limitnya itu kita dapat berdasarkan jumlah hari dari rentang waktu yang ada di data source. Di sini kita menggunakan data source dari tabel order, tepatnya pada atribut order date, karena kita menggunakan objektif yaitu tentang penjualan berdasarkan ordernya. Di sini kita dari order date itu untuk tahun paling lampau itu adalah 1970, dengan tahun paling baru itu 2017. Sehingga setelah kita kalkulasikan untuk limitnya itu terdapat 17.934. Nah, kita masukkan saja. Kemudian untuk di sini kita masukkan fields untuk sebagai kolom atau atribut bantuan. Bisa kita namakan first date. Untuk type-nya yaitu date. Kita pilih yang date. Untuk formatnya kita pakai format yang umum ya, yaitu year, kemudian month, kemudian day. Nah, untuk value-nya kita ambil dari tanggal atau waktu order yang paling lampau. Di sini kalau kita lihat yang paling lampau itu ada 1970 bulan 1 tanggal 29. Kita copy saja. Kita masukkan ke value. Kemudian di sininya kita bisa klik N. Lalu setelah itu kita bisa oke. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke add sequence. Nah, di sini kita relasikan terlebih dahulu. Kemudian di add sequence itu kita beri nama misalkan add day sequence. Kemudian untuk name of value-nya day sequence. Kemudian misalkan kita untuk counter name-nya itu misalkan kita namakan day increment gitu, agar untuk sebagai atribut pembantu untuk hari, tentang hari. Di sini start value itu 0, agar untuk ketika di list itu angka awal itu 1. Setelah itu kita oke. Nah, setelah add sequence kita bisa ke kalkulator. Nah, di sini kita relasikan lagi. Nah, di kalkulator ini kita mengkalkulasikan untuk rumus dari alternate key-nya, yaitu kita bisa kupas lebih dahulu untuk rumusnya. Di sini misalkan namanya itu date dimension. Untuk calculation-nya itu date A plus B, date plus B. Nah, kan untuk field A-nya itu kita pakai yang first date. Kemudian untuk field B-nya itu kita pakai yang
date dimension. Date dimension. Sebentar. Day increment. Setelah itu oke. Value type-nya integer. Setelah itu oke. Setelah itu kita bisa tambahkan select value. Dari sini kita relasikan terlebih dahulu. Nah, misalkan sini adalah select value date dimension atau dim date. Kemudian get fields to select. Di sini kita memilih mana saja yang akan dipakai. Dan wanna check something. Jadi di sininya day sequence. Okay. Mohon maaf ada kesalahan di field B-nya, dia bukan day increment tapi pakai namanya dari yang day sequence-nya, bukan dari counternya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk di select value kita bisa ulang lagi. Di sini select value dim date, kemudian get field to select. Nah, kita pakai date, kita sisakan date dimension saja karena kita ini lebih ke drop per column, karena untuk yang first date sama date sequence itu untuk membuat date dimension. Kita okekan saja, kemudian kita bisa ke formula. Di sini formula itu untuk menghitung semua hierarki dari date dimension. Nah, kita relasikan terlebih dahulu. Kemudian untuk di sini misalkan set date key 2. Nah, kita isi fieldnya itu dengan nama-nama hierarki data untuk date dimension date. Yang pertama itu ada date number of month untuk harian. Formulanya itu dulu di sini month number of year untuk bulan, kemudian calendar year untuk tahunan, dan quarter. Kemudian di sini formulanya bisa kalian lihat untuk yang ini bisa di ini aja ya. Bentar, kita coba cek dulu. Untuk date key-nya. Oke, tadi set date key. Jadi kita membuat date key dan formulanya itu kita lihat dari yang sudah kita tentukan. Di sini ada rumusnya. Kemudian kita oke. Di sini value type-nya itu integer. Kemudian oke. Setelah itu kita ke kalkulator. Nah, sini untuk menghitung berdasarkan hierarki datanya. Kita bisa relasikan dulu terlebih dahulu
sini misalkan untuk kalkulator untuk dim date. Nah, di sini kita masukkan apa saja yang menjadi hierarki data untuk dim date. Ada day, number of month untuk harian. Di sini calculation itu kita memakai day of month of a date. Day of itu field sini harusnya sini sebentar. Day of a month date. Oke. Ulang lagi. Kalkulator dim date. Day, number of month. Cari day of month of date A. Kemudian untuk field A nya itu dia dimension date key, dimension date. Nah, kemudian untuk ini month, number of year itu menggunakan month of date A. Sini juga sama-sama memakai date key. Dan sini ada kalender year, itu memakai year of date A. Ini juga ini date key. Untuk quarter itu memakai quarter of date A. Sini. Untuk value type-nya itu integer. Setelah itu kita klik OK. Kita coba cek lagi. Dimension date. Oke. Dimension ini di date dimension. Date key-nya ini harusnya date dimension. Masih ada pilihan ya. Sini. Setelah itu, setelah kita mengkalkulasi, kita bisa reorder lagi untuk kolomnya. Kita bisa pilih select values. Kita relasikan terlebih dahulu. Dan get fields. Nah, setelah itu kita bisa Nah, setelah itu kita menggabungkan file customer dengan dengan file order dengan menggunakan stream lookup. Setelah itu kita relasikan keduanya. Nah, di sini kita bisa pakai stream order, stream customer. Nah, di sini kita bisa get lookup fields, get fields. Nah, di sini kita hapus semua dengan menyisakan customer number.
ganti di customer no. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita gabungkan antara checkout dengan customer. Nah, kita bisa select value terlebih dahulu untuk hasil tadi. Sini kita relasikan lagi. Nah, kemudian untuk select value-nya kita misalkan select order. Select order aja deh. Oke, kemudian get field to select. Nah, di sini kita akan jadi sebelumnya di stream customer kita hapus stream customer no-nya, sehingga di sini bisa kita ganti namanya menjadi customer no. Kemudian kita bisa OK. Untuk penamaannya bisa select order. Nah, setelah itu kita menggabungkan antara hasil ini dengan file checkout menggunakan stream lookup. Seperti ini, kita relasikan keduanya. Nah, kemudian di sini kita menamakan stream orders. Dan sini stream orders. Kita bisa get lookup fields dan get fields. Di sini kita kita hapus semuanya dengan menyisakan order no. Lalu kita juga menghapus order di bawah untuk agar tidak ada redundansi data. Kemudian kita klik OK. Mungkin untuk bisa mengecek kita bisa run dulu terlebih dahulu ya. Oke, berhasil semua. Setelah itu kita bisa menggabungkan dim date, ini hasil value dim date ini, gunakan stream lookup dengan menggabungkan antara dim date dengan checkout. Nah, kemudian kita relasikan keduanya dari ini kita bisa menjadi reorder dim date. Nah, kita bisa relasikan ke dalam stream lookup dan dari stream orders juga. Nah, kita bisa namakan itu stream date. Nah, kita pakai reorder dim date, kemudian kita bisa get lookup fields dan get fields, lalu kita menghapus semua atribut kecuali date key. Nah, kita juga hapus date key di bawah. Nah, kita klik OK. Kita coba run lagi. Oke, berhasil. Setelah itu kita menyatukan antara tabel stream date ini dengan value produk yang akan dilanjutkan oleh Hanifah. Silakan. Oke, selanjutnya ada penggabungan dari stream date dengan value product menggunakan stream lookup. Ini kita buat relasinya terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa memberi nama statementnya itu stream product. Dengan lookup step-nya berasal dari value product. Lalu kita get lookup fields dan get fields. Nah, di sini pada yang di atas itu kita akan sisakan product code
karena itu merupakan foreign key-nya. Dan yang di bawah yang specify the fields to retrieve, kita akan hapus product code-nya untuk menghindari redundancy data. Setelah itu klik OK. Nah, setelah dilakukan string lookup, kita akan kalkulator untuk menghitung direlasikan terlebih dahulu. Ya, itu kita bisa beri nama kalkulatornya dengan measure. Setelah itu kita akan ada kolom baru, yaitu berupa yang pertama sales amount. Ini adalah kolom yang memuat jumlah penjualan dengan kalkulasi A dikali B dengan field A-nya itu price each atau harga barang per pieces, dan field B-nya itu quantity order. Nah, lalu dengan value type integer. Value type itu integer. Nah, yang kedua ini ada field mengenai profit sales. Jadi menghitung tentang keuntungan dari penjualan dengan kalkulasinya itu A dikurangin B. Dengan field A-nya yaitu price each, dan field B-nya itu by price, dan value type integer. Setelah itu kita klik OK. Setelah kalkulator ada select values untuk menyatakan fact table, untuk memilih fact table. Kita bisa memberi nama step name-nya itu fact table, lalu get fields to select. Nah, kita akan sesuaikan dengan fact table yang kita sudah buat sebelumnya di SQL sebanyak 18 fact table kolom. Yang pertama ada checkout number, yang kedua ada order no, yang ketiga ada customer no, yang keempat ada product code, yang kelima ada prod name, yang keenam ada quantity order, yang ketujuh ada price each, yang kedelapan ada date key, yang ke-9 ada order date, yang ke-10 ada day number of month, yang ke-11 ada month number of year, yang ke-12 ada calendar year, dan yang ke-13 ada quarter, dan yang ke-14 ada office code, yang ke-15 itu ada by price, yang ke-16 itu ada quantity in stock, yang ke-17 itu ada sales amount, dan yang terakhir ada profit sales. Apakah sudah 18? Setelah profit sales, di profit sales apakah sudah 18? Nah, selebih dari itu akan dihapus. Oke, pas ada 18 kolom, lalu kita klik saja OK. Nah, setelah select values tersebut, kita akan memunculkan value yang ada ke SQL nanti, yaitu menggunakan table output. Boleh direlasikan terlebih dahulu.
kita beri nama step name tidak apa-apa, table output, lalu target table. Nah, target table ini kita akan tertuju kepada fact cells yang ada di SQL. Kita pilih terlebih dahulu. Nah, itu fact cells, lalu kita klik saja OK. Oke, setelah itu kita run. Oke, mungkin setelah berhasil di run, kita bisa cek isi untuk setiap tabelnya di di PSPW admin. Itu sudah ada untuk isi dari setiap tabelnya. Dapat dilihat hasilnya telah terinputkan semua. Oke, mungkin setelah berhasil, cukup sekian untuk proses ETL, yaitu extract, transform, dan loading untuk kelompok kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.